Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan berbagi tentang apa sih sebenarnya hidup itu. Saya di sini tidak akan menjelaskan apapun. Saya di sini cuma membantu kita semua untuk mempertanyakan tentang apa sih artinya hidup itu. Nantinya tujuannya itu sederhana ya, agar teman-teman semua yang menonton video ini itu mulai memikirkan tentang arti dari hidup Anda masing-masing. Apakah itu untuk menjadi kaya, ataukah menjadi terkenal, ataukah ingin punya rumah bagus, dan sebagainya dan sebagainya. Jikalau tujuan kita jelas, nanti hidup kita itu akan lebih terarah. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, saya akan mengajukan sebuah permulaan dulu ya. Kita tulis di sini hidup. Ini sebagai patokan kita bersama ya. Sebenarnya itu hidup itu untuk apa sih? Apakah hidup itu untuk menjadi kaya? Mari kita pertanyakan dahulu. Apakah hidup itu untuk menjadi kaya? Kalau iya, memang menjadi kaya. Apakah saat kita menjadi kaya itu, kita akan merasakan sebuah pencapaian yang benar-benar kita ingin lakukan, ataukah itu hanya untuk membuat orang lain itu kagum? Mari kita pertanyakan terus di dalam pikiran kita. Apakah kita hidup itu memang untuk kaya, untuk menjadi tujuan kita yang ingin benar-benar kita raih sepanjang kita hidup, ataukah hanya untuk membuat orang lain kagum? Misal kita mau beli mobil, mau beli rumah agar dipandang hebat oleh orang lain, ataukah yang lainnya? Lantas apakah jikalau kita menjadi orang kaya itu, kita akan merasakan hal yang lain di dalam mencapai tujuan hidup lain? Misalkan tujuan kita itu untuk menjadi misalkan sebagai mencari kedamaian, kan begitu, kedamaian. Apakah jikalau kita itu menjadi orang kaya, terus serta-merta kita itu akan menjadi damai, ataukah tidak? Mari kita lihat contoh pada kehidupan kita sehari-hari saja. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang uangnya banyak, apakah mereka merasakan kedamaian? Terkadang itu saat mereka kaya, mereka juga akan merasakan kesibukan yang sangat banyak. Misalkan begini, saya kaya karena saya memiliki usaha, kan seperti itu. Saya kaya karena saya memiliki banyak peternakan, misalkan seperti itu. Saya kaya karena saya memiliki bisnis, entah itu bisnis online, atau mungkin bisnis emas, jual beli emas, atau mungkin bisnis tanah dan sebagainya, kan seperti itu. Apakah kita itu setelah kaya kita merasakan kedamaian? Kita lihat saja dalam sehari-hari ya. Saat orang kaya memiliki rumah yang bagus, otomatis dia akan meningkatkan pengamanan di dalam rumahnya agar kekayaannya itu bisa dilindungi. Misalkan dia nyimpan uang, nyimpan emas dan sebagainya di rumahnya, otomatis kan dia harus menjaga ketat rumahnya, kan seperti itu. Dia menggunakan jasa security, misal dia harus waspada, kan begitu. Dia menggunakan jasa security atau satpam gitu. Dia menggunakan satpam.
Kemudian apakah serta-merta saat dia sudah menggunakan satpam itu akan aman rumahnya? Kan belum tentu. Bisa saja orang itu berkhianat kepadanya, kan begitu. Karena melihat dia itu memiliki kelebihan, yaitu kelebihan harta, kan seperti itu. Lantas apakah kaya itu adalah jaminan bahwa kita akan merasa damai? Belum tentu, ternyata kan seperti itu. Lantas kalau kita balik, misalkan kita hidup, kita itu ingin merasakan kedamaian. Apakah dengan kedamaian itu kita akan hidup benar-benar damai seperti itu? Ataukah kedamaian itu perlu kita perjuangkan? Misalkan seperti ini. Kita hidup mencari kedamaian. Kita biasanya itu menyepi, misalkan ke gunung atau ke hutan, misalkan seperti itu. Atau mungkin ke pantai sendirian, kan seperti itu. Kita mungkin merasa damai sehari, 2 hari, atau mungkin seminggu, sebulan, sesuai keinginan kita berada di dalam tempat yang sunyi itu. Tetapi jikalau kita terjun lagi ke masyarakat, misalkan ketemu orang-orang lagi, kemudian apa yang kita rasakan? Ya kembali lagi, rumit lagi, kan begitu. Ngurusi sana, ngurusi sini, ngurusi tagihan, misalkan tagihan bulanan, listrik, air, uang sekolah, uang kredit, misalkan kredit motor, kredit mobil, kan seperti itu. Ternyata tidak seperti itu, kan begitu. Tidak semudah yang kita pikirkan. Kita hidup ingin damai, lantas kita berpikirkan pergi ke tempat yang sunyi, begitu. Ternyata itu kelanjutannya itu masih ada hal-hal lain yang menanti kita dalam kehidupan ini, kan begitu. Terus kemudian misalkan apakah untuk hidup kita itu tujuannya untuk misalkan kebebasan, begitu. Kadang kan orang ingin hidup bebas, kan begitu. Kita tulis saja kebebasan, misalkan, kan begitu. Freedom, kebebasan, kan seperti itu. Kadang kita sejak kecil hidup itu mengikuti misalkan aturan dari orang tua kita, kan begitu. Tujuannya memang baik, orang tua kita membuatkan aturan-aturan untuk kita agar kita itu hidupnya lebih teratur, kan seperti itu. Tetapi selang dengan bertambahnya usia kita semakin besar, semakin dewasa, kita menyadari bahwa terkadang itu aturan yang dibuat oleh orang tua kita itu merasa bahwa terlalu mengikat kita, kan begitu. Terlalu mengikat kita, kreativitas kita sebagai jiwa muda itu merasa terkurung, kan begitu. Akan muncul jiwa pemberontak di dalam diri kita, kan seperti itu. Kita menganggap bahwa aturan itu sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan diri kita, maka kita akan melakukan apa yang namanya itu pemberontakan, kan seperti itu. Maka sebagian dari kita itu dalam menjalani hidup itu berharap bisa mendapatkan kebebasan, kan seperti itu. Kebebasan. Lantas misalkan saja kita sudah bebas, begitu. Kita sudah jauh dari orang tua kita sudah jauh dari masalah-masalah kita, begitu. Lalu kita mau apa? Tidak punya apa-apa, begitu. Padahal hidup kita itu terikat dengan yang namanya kebutuhan pokok, kan begitu. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat berteduh, kita butuh misalkan istri atau dan sebagainya untuk melengkapi hidup kita. Kita butuh ini dan itu. Ternyata itu tujuan-tujuan hidup seperti ini itu tidaklah menjadi patokan yang layak kita anggap benar. Meskipun memang pada awalnya betul. Kan dahulu kita sejak kecil itu dikurung oleh aturan yang dibuat oleh orang tua kita. Saat kita mulai dewasa, kita
kita menyadari bahwa aturan itu sudah tidak relevan lagi, maka kita seolah-olah itu harus melawannya. Setelah kita bebas dari aturan itu, lantas kita mau apa? Kita mau apa? Kan seperti itu, harus kita pikirkan kembali. Apakah setelah kita merasa bebas terus kita merasa menang, kita merasa sudah tidak ada yang perlu dihiraukan begitu? Kan tidak. Hidup terus berlanjut. Tantangan akan terus muncul. Tidak mungkin semuanya itu sesuai dengan yang kita bayangkan, kan begitu. Mari kita ambil contoh lagi. Misal kita hidup itu untuk apa? Misalkan yang lainnya apa ya kira-kira ya. Misal kita mau apa kira-kira. Ya mungkin dari teman-teman boleh menulis sendiri di sini, terus mengandai-andai sekiranya itu Anda itu mencapai di sini, titik ini, terus apa yang akan terjadi begitu. Nah, jikalau kita sudah terbiasa membayangkan apa yang akan terjadi setelah kita meraihnya, itu akan memberikan kita itu pemikiran baru. Tidak cuman mengatakan bahwa pikiran yang saat ini itu betul, tapi jikalau kita sudah memikirkan sekiranya apa yang akan terjadi jikalau kita mencapai target itu, maka kita akan berpikir ulang, tidak tergesa-gesa menyalahkan keadaan bahwa saat ini itu jelek dan nanti kalau saya berhasil itu betul, kan begitu. Ternyata tidak sedemikian rupa, kan begitu. Ataukah misal kita ingin mencapai sesuatu, misalkan ingin tenar gitu ya, misalkan ketenaran ya, terkenal begitu. Misalkan terkenal. Mari kita bayangkan misalkan kita terkenal begitu. Setelah orang terkenal, dia dikenal oleh banyak orang begitu. Memang pada awalnya kan dia akan dipuji, dia akan dikagumi, kan begitu. Dia akan disanjung terus gitu. Namun jikalau kita mendengarkan sesuatu itu berulang kali setiap hari, apa yang akan kita rasakan? Jenuh, bosan, kan begitu. Umpamanya seperti ini. Kita makan makanan favorit kita tiap hari. 1 piring enak, kan begitu. 2 piring mungkin masih enak. 3 piring ya mulai terasa, kan begitu. Rasa enak begitu di tenggorokan kita, kan begitu. 4 piring, 5 piring, 6 piring, 7 piring, 8 piring, 10 piring, rasanya seperti apa? Kan jenuh, nggak enak, kan begitu. Ya itu sama, kira-kira rasanya itu seperti itu. Misal kita terkenal, mendapat pujian, di mana-mana dihormati, dihargai, penampilan kita dihargai, begitu. Omongan kita didengar, kan begitu. Terus sentuhan kita dihargai, kan begitu. Terkenal kan begitu kira-kira. Namun jikalau kita berada dalam ini, kemungkinan besar itu akan ada konflik di dalam diri kita, di dalam batin kita, kan begitu. Misalkan kita ada urusan tertentu begitu, ternyata itu ada orang-orang yang mengenal kita, ingin bertemu dengan kita. Kira-kira itu apa yang akan kita lakukan? Mementingkan kepentingan kita pribadi atau mementingkan kepentingan mereka? Apa yang akan kita lakukan? Ya mungkin kita 1 kali 2 kali bisa mengelabui mereka, kan begitu. Tapi kalau kepentingan itu terus bertabrakan, ya terpaksa akan harus ada yang perlu dikorbankan, kan seperti itu. Misal kita terkenal ya, kita kemana-mana kadang itu merasa tidak nyaman, kan begitu. Ya kalau memang saat hati kita merasa lega, kita ya nyaman aja, disanjung, dipuji begitu. Tapi saat hati kita sedang murung, sedang tidak enak, kan begitu. Kadang orang datang kan merasa terganggu. Jadi kita itu ya merasa terganggu, kan begitu. Ya kira-kira seperti itu. Kalau kita terkenal kan seperti itu. Mari kita buat andai-andai lagi. Hidup itu untuk apa kita sih? Gitu. Misalkan kita ingin memiliki banyak istri mungkin ya.
memiliki pasangan hidup, kita ingin menikahi gadis yang cantik kan begitu. Kita ingin mendapatkan wanita impian kita kan begitu. Ini hampir sama seperti ini ya, terkenal ya. Karena apa? Saat kita meraih sesuatu itu, terkadang itu setelah kita meraihnya itu, perasaan kita, rasa kita itu mulai ada semacam gejolak. Tidak sama dengan apa yang kita bayangkan sebelum kita meraihnya, kan begitu. Saat kita mencari gadis cantik, kita yang memikat kan begitu. Jiwa kita itu bergelora kan begitu, ingin mendapatkannya. Tetapi setelah kita mendapatkannya misalkan menjadi istri kita begitu, kita tahu seluk-beluknya, kita tahu gerak-geriknya tiap hari begitu. Lama-lama kan ada perasaan yang berbeda, tidak seperti yang kita bayangkan sebelum kita mendapatkan dia kan begitu. Lantas apakah kita merasakan bahwa kehidupan itu berarti lagi? Terkadang kan tidak. Segala sesuatunya pasti berubah dan memang hidup itu terus bergerak, berjalan, tidak berhenti serta-merta berhenti begitu. Kan memang dalam kenyataannya itu, di dalam kehidupan itu terus bergerak terus. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang mandek. Karena memang banyak sekali orang-orang bijak yang mengatakan bahwa kepastian dalam hidup itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Sesuatu yang terus berubah itu adalah kepastian hidup. Artinya apa? Artinya adalah bahwa hidup itu terus berkembang, terus bergerak. Kan seperti itu. Kita dulu bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, nanti menjadi tua. Setelah tua ya, kita mati. Keberadaan kita akan hilang. Dan kita tidak akan dikenal oleh siapapun lagi kan begitu. Seolah-olah itu yang kita perjuangkan, efek apa kita perjuangkan dari yang saya tulis ini tadi itu tidak ada artinya sama sekali kan. Apa manfaatnya kita memperjuangkan semua ini? Ya sekilas kalau kita hidup ya ada manfaatnya ya untuk teman hidup kita. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu biar ada artinya kan begitu. Tetapi kalau kita sudah tidak ada kan, semua ini kita tinggal. Ya namanya juga ini permainan hidup. Ini tentang hidup. Kalau kita mati ya nanti yang kita bahas ya tentang mati kan begitu. Sudah pindah haluan kan begitu. Tetapi memang semua ini hanyalah sementara kan begitu. Cuman kan sementaranya itu terkadang kan harus kita isi dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang membuat kita itu merasa ada, merasa menyenangkan, kan seperti itu. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa dalam hidup itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan saja. Ada yang tidak menyenangkan juga. Dari ini semua, ini kan menyenangkan semua. Betul gak? Terkenal menyenangkan. Dapatkan pasangan hidup sesuai keinginan kita menyenangkan. Kaya menyenangkan. Damai juga menyenangkan hati kita kan begitu. Kebebasan juga menyenangkan pikiran dan hati kita kan begitu. Tapi dalam hidup itu tidak cuma hal yang menyenangkan saja ternyata. Juga ada hal yang tidak menyenangkan kan begitu. Yang pertama pasti kegagalan kan begitu. Kegagalan. Kita seringkali gagal dalam mencapai target tertentu. Misalkan kita sekolah dahulu, ingin lulus dalam usia, misalkan lulus kuliah lah. Lulus dalam usia, misalkan umur 21 tahun, sudah mendapatkan sarjana kan begitu. Tapi dalam kenyataannya itu, terkadang itu ada masalah, ada aja masalah yang muncul. Yang membuat kita itu tidak tepat waktu. Kadang sampai molor, sampai kuliah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kan begitu. Ternyata sifat ini tuh ada. Kegagalan itu mesti ada. Kan begitu. Terus mungkin kecewa.
Kalau kecewa itu masuk ke sifat ya. Jangan. Misalkan tadi kegagalan ya, terus kemudian pengkhianatan. Kita tulis saja, misalkan ini. Terkadang misalkan kita sudah mendapatkan pasangan hidup, di dalam perjalanannya itu kita itu ada semacam konflik, kan begitu. Entah masalah apa begitu. Dan kita merasa itu tidak tercapai tujuan bersama begitu. Kan lama-lama kan akan ada muncul sifat ingin pisah, kan begitu. Memang kalau sesuatu itu tidak sesuai tujuannya, ya lama-lama pasti akan pisah, kan begitu. Misalkan saya mau pergi ke Jakarta misalkan dari Semarang. Kalau dulu kita ke Jakarta sama-sama, ya kita akan sampai bersama-sama, kan begitu. Tapi jikalau saya ke Jakarta, pasangan saya ingin pergi ke Kalimantan misalkan, ya mau bagaimanapun ya tidak akan pernah bertemu, kan begitu. Arahnya jauh sudah beda, kan begitu. Naik pesawatnya juga beda, bagaimana kita bisa bersama, kan begitu. Maka dari itu hal semacam ini juga pasti ada dalam hidup. Jadi jangan terlalu berharap sesuatu yang enak-enak saja, kan begitu. Terus misalkan kemiskinan. Hidup juga bukan tentang menjadi orang kaya, tapi juga bagaimana cara kita itu menghadapi kemiskinan. Di dalam kemiskinan itu tidak enak sama sekali ya. Sering sekali muncul penghinaan, caci maki, pembodohan, itu gara-gara kemiskinan. Kebanyakan seperti itu, kan begitu. Kadang kita berjuang keras begitu, namun ternyata itu tidak menghasilkan, kita gagal, kan seperti itu. Maka dari itu kita mesti memikirkan lagi, kita hidup itu ngapain sih begitu. Namun di dalam memikirkan itu kita tidak boleh hanya memikirkan dari segi yang positif saja, tapi juga hal yang dampaknya ke arah mana, kan begitu. Jikalau kita tahu dampaknya ke arah mana, maka kita kemungkinan besar itu akan tahu bagaimana caranya itu untuk menanggulangi efeknya, kan begitu. Misal tadi kita mau ingin menjadi orang kaya, resikonya kalau gagal menjadi orang kaya kan menjadi orang miskin, kan begitu. Maka dari itu jikalau kita menjadi orang kaya, ingin menjadi orang kaya, ya setidaknya kita itu harus tahu diri bahwa efeknya itu akan menjadi ini kemiskinan, kan begitu. Tidak serta-merta itu yang kita inginkan itu menjadi hasil, tidak menjadi kenyataan, kan seperti itu. Maka kita perlu adanya kewaspadaan, bersiap diri bahwa segala sesuatu itu tidak menjadi seperti yang kita inginkan, kan begitu. Kemudian mungkin sifat-sifatnya banyak sekali ya. Saya akan tulis yang sekiranya masuk di kepala saya hari ini. Misalkan dalam hidup kadang itu ya banyak sekali ya, teman-teman boleh tulis di sini ya. Entah apa itu, kalau teman-teman sering memikirkan hal semacam ini itu nanti akan memunculkan pemikiran-pemikiran baru di dalam pikiran teman-teman. Nah, jikalau ada pemikiran-pemikiran baru, itu nanti diharapkan kita mampu mengambil tindakan-tindakan baru. Jadi itu ada semacam pembaruan di dalam pemikiran kita. Kalau misal saat ini kita menjadi orang yang misal gagal, misalkan ya, sekarang ini kita di sini, kita gagal misalkan ya, ya kita harus introspeksi diri, memikirkan kenapa kita gagal sih begitu. Apakah karena dulu kita sering menipu, kan begitu. Apakah kita dulu itu sering berbohong, ataukah kita karena itu sering tidak konsisten, kan faktor-faktor itu yang menjadi penyebab kita ini gagal, kan begitu. Atau karena kita tidak punya uang dan sebagainya kan begitu. Kalau kita sudah tahu seluk beluknya, maka
kita mau berusaha untuk menghapusnya sedikit demi sedikit, menggantinya dengan sifat-sifat yang membuat kita berhasil, kan begitu. Misalkan kalau kita gagal, misalkan kita gagal untuk sekolah tinggi misalkan, ya kita terpaksa harus hidup yang tanpa dengan gelar sekolah tinggi. Artinya apa? Kita harus lebih bekerja keras, kan begitu, mencari jalan baru, berjuang, kan begitu, berhemat. Nanti lama-kelamaan segala uang sudah terkumpul, kita mampu untuk membangun misalkan usaha, kan begitu. Itu akan memunculkan potensi-potensi keberhasilan, kan begitu. Nah, sikap optimis semacam ini itu loh yang saya harapkan akan muncul di dalam pikiran teman-teman saat memikirkan hal semacam ini. Bukan kegagalan itu adalah akhir, bukan. Karena hidup itu terus bergerak, kan begitu. Hidup itu terus berputar, bergerak, tidak bisa berhenti, terus bergerak ya, hidup itu terus bergerak. Maka dari itu jangan terlalu menganggap saat ini itu sudah final, tidak. Semuanya itu terus bergerak dan bergerak. Kalau misal sekarang saat ini kita kaya terus menganggap bahwa kita akan kaya selamanya, ya tidak mungkin, kan begitu. Segala sesuatunya kalau kita masih hidup itu artinya apa? Terus bergerak. Kalau misalnya kita kaya, ya bagaimana caranya kita itu tambah kaya, atau kita menjaga kekayaan kita, kan begitu. Kalau misal kita sudah jaya seperti tadi itu, terkenal misalkan, ya bagaimana caranya itu agar kita itu menjaga sikap kita, kan begitu, agar terkenal itu langgeng, kan begitu. Kalau misal kita sudah merasakan kedamaian begitu, ya bagaimana caranya kita itu berbagi kedamaian, kan begitu. Karena kedamaian itu akan terus damai kalau kita itu berbagi sama orang ternyata. Apa buktinya? Buktinya sederhana. Misal kita sudah pergi dari tempat yang sepi, misalkan hutan ataupun gunung, kan begitu, tempat sepi, kan begitu. Setelah kita merasa damai, pikiran kita merasa adem, hati kita damai, kita itu akan lebih mudah berbicara dengan orang dengan cara damai, kan begitu. Masalahnya kalau tidak kita bagi, kita diamkan saja, kadang kita itu lupa begitu loh. Kadang misalkan tanggapan orang terhadap kita sehari-hari kadang kan tidak sebaik yang kita pikirkan. Kadang mereka itu mencemooh, menghina, menghujat, kan begitu. Kalau tidak kita talangi dengan rasa damai ini, ya kita akan terus terbawa suasana, kan begitu. Tapi kalau kita misalkan berbagi kepada orang sekitar kita, kan orang-orang kan jadi tahu bahwa kita ini, oh orang ini ternyata itu damai pikirannya, hatinya, kan begitu. Kalau suatu saat kita itu lupa, kan orang itu akan mengingatkan kita, kan begitu. Tapi kalau kita sembunyikan sendiri, ya kalau misal ada kejadian seperti tadi, ya kita akan terbawa suasana, kan begitu. Karena tidak ada yang mengingatkan kita. Misalkan lagi tadi ya, kita merasakan pengkhianatan begitu, seolah-olah itu dunia ini hancur, kan begitu. Orang yang kita percayai di dalam hidup ini berkhianat dengan kita, kan seolah-olah itu hati kita itu panas sekali, sakit banget, kan begitu. Tapi kita tahu bahwa dunia ini terus berputar, ya kita harus terus berjuang, kan begitu, tidak menyerah. Kalau misal kita sudah gagal dengan satu orang, ya bagaimana caranya itu kita membangun hubungan dengan orang lain, kan begitu. Mungkin saja saat kita dihianati itu, kita akan mendapatkan orang yang lebih kokoh dan lebih mantap dengan kita, kan seperti itu. Kalau kita sudah menemukan orang semacam itu, ya bagaimana caranya itu kita belajar dari pengalaman yang dahulu. Sebabnya apa orang dahulu itu meninggalkan kita, kan begitu. Kita praktekkan untuk orang yang saat ini, kan begitu. Itu yang namanya belajar, berkembang, bergerak. Tidak boleh hal yang sama itu terjadi dua kali, kan seperti itu. Tapi ya juga kamu harus hati-hati, karena kadang orang itu berpikiran tidak sama sesuai dengan kita, kan seperti itu. Orang kan berpikir sesuai dengan apa yang dia pikirkan.
dan yang dia pikirkan itu tidak sama dengan kita, kan begitu. Pengalaman lah yang menentukan pemikiran seseorang itu. Pengalaman dia seperti ini, pengalaman saya seperti ini, kan berbeda, akhirnya berbeda, kan begitu. Maka kita perlu terus berhati-hati dengan orang yang ada di sekeliling kita, terutama orang yang kita kasih kepercayaan. Hanya orang yang kita kasih kepercayaan yang memiliki potensi mengkhianati kita, kan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kita bertanya mengenai hidup. Hidup itu ngapain sih begitu? Kita seharusnya itu mempertanyakan tentang arti hidup. Jikalau kita bertanya kepada diri kita, nanti kan akan muncul jawaban-jawaban di dalam pikiran dan hati kita. Nah, jawaban-jawaban itulah yang perlu kita realisasikan. Apakah itu nyata ataukah cuma khayalan saja? Jikalau itu nyata, itu berarti bisa kita gunakan, kita pakai dalam hidup kita, kan begitu. Tetapi kalau cuma khayalan, buat apa? Cuman jadi bahan pikiran saja, dibuang, kan begitu. Kita isi dengan sesuatu yang sudah terbukti oleh kehidupan kita sehari-hari, kan begitu. Kalau kita memikirkan ulang, pasti akan mendapatkan ide baru. Nah, ide baru itu yang perlu kita realisasikan. Kalau sudah betul, sudah teruji, dan ternyata benar, ya kita lanjutkan. Tapi kalau tidak terbukti, kan buat apa? Hanya sebagai teori omong kosong, kan begitu. Nah, cukup sekian ya untuk kali ini. Semoga teman-teman mampu menemukan tujuan-tujuan hidup teman-teman ingin menjadi apa sih begitu. Dan jikalau menjadi orang semacam itu, sudah menjadi dalam posisi itu, kira-kira langkah teman-teman itu mau apa, kan begitu. Karena terkadang itu yang kita angan-angan saat ini itu belum tentu sama dengan apa yang kita angan-angan jikalau kita sudah menjadi bagian itu. Misalkan saat ini kita belum punya apa-apa, kemudian kita punya mobil, pikiran kita kan sudah berubah, berbeda. Tidak sama saat ini dan saat kita punya mobil, kan begitu. Mungkin saat kita punya mobil muncul kesombongan kita, kan begitu. Muncul merendahkan orang, kan begitu. Kalau kita nggak punya mobil kan mau sombong apa? Kan nggak ada yang disombongkan, kan begitu. Nah, cukup sekian dan semoga bisa bermanfaat. Saya berharap bisa berbagi lebih banyak lagi karena saya merasa banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Dan semoga teman-teman bisa mengelola hidup teman-teman dengan lebih jelas lagi. Karena apa? Karena jikalau sesuatu itu jelas, nanti langkahnya akan jelas, kan seperti itu. Tapi jikalau pondasinya itu tidak jelas, ya dia akan cepat roboh. Kita tidak mampu melangkah ke arah berikutnya, kan begitu. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk mendukung saya. Semoga channel ini berkembang, dan jika berkembang semoga bermanfaat untuk orang yang menonton ini. Terima kasih. Terima kasih.